Salam sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan menyajikan satu topik, ada apa dengan poligami? Banyak orang Kristen yang bertanya-tanya, mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami atau banyak istri? Padahal Abraham poligami, Yakub poligami, Daud poligami, Salomo poligami, bahkan istrinya tidak tanggung-tanggung, 700 orang. Dan belum lagi gundiknya sebanyak 300 orang. Apakah memang ada larangan di dalam Alkitab bahwa tidak boleh poligami atau menikah lebih dari satu istri? Memang dalam Alkitab tidak ada larangan dan tidak ada anjuran yang eksplisit tentang poligami di dalam Kristen. Namun walaupun demikian, bukan berarti Alkitab menyetujui praktek poligami tersebut. Sejak semula, ketika Allah merancang pernikahan, pernikahan bukanlah poligami atau banyak istri, tetapi satu istri atau monogami. Kejadian 2 ayat 24 mencatat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi di sini bersatu dengan istrinya yaitu mono, dan bukan bersatu dengan istri-istrinya atau poli. Keduanya menjadi satu. Bukan ketiganya atau keempatnya menjadi satu. Yesus sendiri saat berbicara tentang pernikahan juga merujuk maksud semula dari Allah. Dia berkata 2 orang menjadi satu daging, dan bukan 3 orang atau 4 orang menjadi satu daging. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-5. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, praktek-praktek poligami di dalam Alkitab sepertinya sudah dianggap lazim, khususnya dalam Perjanjian Lama. Tetapi hal ini bukan berarti Tuhan menghendaki hal itu terjadi. Dan dalam wujudnya memang banyak persoalan di dalam keluarga dengan pernikahan yang semacam ini. Kelonggaran poligami dalam Perjanjian Lama bukan berarti Allah menyetujuinya. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa Allah melarang banyak istri. Misalnya Ulangan 17 ayat 7, bagi seorang raja, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi logikanya, kalau rajanya saja dilarang, apalagi rakyatnya. Semestinya pemimpin menjadi model pernikahan bagi pengikutnya. Paulus sendiri juga menekankan pernikahan yang monogami dan bukan poligami. Beberapa ayat, misalnya 1 Korintus pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi bukan 2 atau 3 istri, tetapi istri sendiri, suami sendiri. Demikian juga di dalam Timotius 3 ayat yang kedua, dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Jadi, kalau seorang pelayan Tuhan hanya suami dari satu istri, jadi bukan banyak istri. Kalau pelayannya saja seperti itu, apalagi jemaatnya. Sama juga di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi kita melihat dari tulisan-tulisan Paulus bahwa memang pernikahan yang sehat, pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernikahan yang monogami dan bukan poligami. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, mengapa beberapa tokoh yang justru tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab boleh berpoligami?
Jawabannya jelas, saudara-saudara. Pada mulanya, poligami bukanlah kehendak Tuhan, namun karena kekerasan hati manusia dan nafsu dagingnya, Tuhan membiarkan manusia beristrikan lebih dari satu. Tetapi semestinya itu bukan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang berasaskan kasih dan kesetiaan. Kalau Yesus sendiri tidak mau menduakan jemaatnya, maka implikasinya suami juga tidak boleh menduakan istri. Kalau Yesus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, implikasinya adalah suami juga harus menyerahkan dirinya kepada istri dan bukan kepada banyak istri-istri. Jadi masih berpikir mau poligami. Apa kata dunia? Dan apa kata Tuhan? Satu saja belum tentu bahagia. Apalagi dua, tiga, dan empat. Biarlah penjelasan ini boleh memberikan pencerahan bagi setiap kita. Tuhan berkati.